فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sebelumnya apa tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah? Apa tandanya bahwa hamba ini dicintai oleh Allah? Jadi tanda Allah cinta kepada hamba itu banyak ya. Di antara tandanya Allah beri dia taufik untuk beriman. Iya. Kemudian yang kedua, Allah mudahkan dia untuk ketaatan. Allah mudahkan dia untuk ketaatan. Kemudian yang ketiga, ada kerisauan di hatinya ketika dia menelantarkan atau terjadi kekurangan. Misalnya dia jatuh dalam dosa, ada hal yang baik, hatinya itu jadi risau. Itu ciri Allah cinta kepada hamba ini. Ciri Allah cinta kepada hamba tersebut. Iya. Dan disebutkan di dalam ayat, ini juga ayat ukurannya tentang mahabbah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian murtad dari agama Allah, Allah akan mendatangkan satu kaum, Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Apa sifatnya? Lemah lembut kepada kaum mukminin. Itu ciri orang yang hamba dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada terkait dengan umat Islam, itu hatinya luar biasa lembutnya. Cepat bergerak gitu. Hati dia. Iya. Dan itu tanda Allah cinta kepada hamba itu. Aizzatin alal kafirin. Orang yang punya izzah terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Di surah Al-Maidah ini surah Madaniyah ya. Surah Madaniyah. Cakupan-cakupan jihadnya itu luas, mencakup seluruh tingkatan jihad. Iya. Wala yakhafuna laumata la'im. Dan orang yang dicintai oleh Allah itu dari cirinya, dia tidak takut celaan orang yang mencela. Celaan orang yang mencela. So sebagai manusia itu subhanallah ya. Hidayah kadang sudah tampak di depannya. Kebenaran sudah jelas. Dia tahu ini yang benar. Tapi dia tidak mau ikuti. Kenapa? Takut celaan manusia. Itulah yang menyebabkan Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Karena khawatir dicela oleh kaumnya nanti. Dia pikir dia akan menjadi sejarah. Menghina kaumnya begitu. Iya. Akhirnya dia mati di atas kekafiran. Tidak mau masuk Islam. Waliyadzubillah. Itu penghalang. Seorang itu tidak usah memikirkan celaan orang yang mencela. Nah itu kalau dia punya sifat itu ciri Allah cinta kepada hamba ini. Dihendaki untuknya kebaikan. Dihendaki untuknya kebaikan. Iya. Dan dari ciri hamba itu cinta kepada Allah, ada cirinya juga hamba itu cinta kepada Allah. Hamba ini taat kepadanya. Mengikuti sunnah Nabi-Nya. Itu ciri dia cinta kepada Allah. Jangan mengaku cinta-cinta saja. Saya cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Mana buktinya? Itulah ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang benar kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya, kata Nabi SAW. Pasti Allah akan cinta kepada kalian. Dari ciri orang yang benar cintanya, dia taat kepada Allah, ikuti Nabi SAW. Kata Al-Hasan Al-Basri terkait dengan ayat ini,
Ada sekelompok kaum di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku cinta kepada Allah. Iya, cinta kepada Allah. Maka Allah ingin menguji kejujuran mereka itu. Turunlah ayat ini. Jadi ayat ini disebut ayat mihna. Yang menguji semua orang yang mengaku cinta. Benar cintanya atau tidak? Iya. Benar cintanya atau tidak? Karena itu ciri cinta yang benar adalah dia mengikuti Allah dan Rasulnya pada segala hal. Yaitu bukti bahwa dia benar cinta kepada Allah. Dan ciri seorang hamba itu cinta kepada Allah, dia itu ringan melakukan ketaatan-ketaatan. Ringan melakukan ketaatan-ketaatan. Ya kalau dia melakukan ketaatan ringan, gampang, maka itu ciri besarnya kecintaan dia kepada Allah. Nah itu sholat subuh dan sholat asar paling berat terhadap kaum munafikin. Itu berat-berat itu ada sifat kemunafikan. Iya. Demikian pula di dalam menghadiri majelis ilmu. Ciri kecintaan itu dilihat pada seorang semangatnya. Dalam dia belajar, dalam menuntut ilmu. Iya. Jadi dia itu selalu melihat bahwa ilmu itu adalah jalan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia belajar sampai kapan saja. Kepada siapa saja kalau ada yang bisa mengajarinya. Walaupun orang itu lebih tua daripada dirinya. Itu enggak ada di dalam sejarahnya itu. Para ulama itu kalau mau belajar dilihat dulu, ini saya lebih senior atau tidak. Ya. Ada guru Imam Az-Zuhri namanya Salih bin Kaisan. Apa murid Az-Zuhri namanya Salih bin Kaisan. Az-Zuhri lebih tua darinya. Apa namanya Salih bin Kaisan lebih tua dari gurunya ini Az-Zuhri. 6 tahun. Bersama dengan itu dia murid. Ada riwayat-riwayat bapak dari anaknya. Ada riwayat-riwayat bapak dari anaknya. Ada riwayat suami dari istrinya. Itu ada di dalam jalur riwayat. Sebab seorang kalau di dalam masalah belajar, itu tidak berat baginya. Tidak berat. Iya. Karena itu ilmu namanya. Saya masih mendengar ya dari orang-orang di sekitar Syekh Shalih Al Fauzan. Di masa beliau juga sudah punya kedudukan penting. Di masa hidup Syekh bin Baz, beliau kadang hadir di majelis Syekh bin Baz. Rahimahullah. Iya. Nah itu juga Syekh Shalih Al Fauzan pernah ke Madinah. Daurah di Masjid Nabawi. Beliau mengajarkan kitab Thalathatul Usul. Itu yang hadir Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Saleh Suhaimi. Ulama-ulama besar kota Madinah. Hadir juga. Karena mereka ini orang-orang yang mengerti ilmu. Tahu kadar ilmu. Jadi pengagungan terhadap ilmu itu yang terbesar pada dirinya. Yang terbesar pada dirinya. Lebih daripada yang lainnya. Itu ciri hati yang sehat itu. Subhanallah. Tapi orang kalau sudah kurang pengagungannya terhadap ilmu, itu enggak ada dia beruntung di dalam belajar, beruntung dalam bergaul. Karena pada dasarnya dia sudah keliru. Tidak memahami kadar keagungan ilmu. Kadar keagungan ilmu. Akhirnya gurunya pun kadang dia sikat juga. Kadang dia rendahkan juga. Ini karena dia tidak mengerti kadar dari ilmu tersebut. Walaupun mungkin dia sudah lebih berilmu. Ya. Tapi tidak seperti itu etika dan akhlak. Seorang yang mengenal kadar dan keagungan ilmu tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga dari ciri hamba itu cinta kepada Allah. Dia itu menjaga batasan-batasan Allah. Menjaga apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Iya. Baik.